aja ya. Sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu, kalau aku udah lama nggak ngajar juga, aku terakhir kali ngajar tuh bulan Mei atau Juni gitu. Jadi aku minta maaf kalau misalkan nanti aku ngejelasinnya kurang bagus, atau kecepatan, atau kelambatan. Kalian bilang aja, nanti supaya aku juga sekalian latihan gitu. Karena sini kan kita belajar sama-sama juga kan. Oh ya, berarti aku juga izin buat nggak pakai backgroundnya, soalnya agak susah ya. Aku share screen dulu ya teman-teman. Ini udah kelihatan kan ya? Oke, kayaknya karena udah kelihatan, aku mulai aja. Jadi sekarang kita bakal bahas soal sistem respirasi. Nah, sebelum kita bahas tentang mekanisme respirasi, terus bagaimana proses respirasi, kita harus tahu dulu tentang apa sih respirasi itu. Nah, jadi respirasi itu merupakan sebuah proses memperoleh O2 untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan CO2 yang diproduksi oleh sel tubuh. Jadi, secara singkat itu, kita mengambil O2 dari luar tubuh, dan kemudian kita gunakan di dalam tubuh, dan akhirnya setelah kita gunakan dan jadi CO2, CO2-nya itu dikeluarin gitu dari luar dari dalam tubuh keluar tubuh gitu. Nah, sebelum kita bahas soal mekanismenya, aku biasanya suka belajar tentang letak-letaknya dulu gitu, saluran respirasinya, yang di mana sih hidung, di mana sih paring, di mana laring dan sebagainya. Jadi, ini merupakan gambaran saluran respirasi. Yang pertama itu adalah hidung. Kayaknya kita udah semua udah tahu ya hidung itu di mana. Terus paring, paring di sini, dan laring, trakea. Terus nanti trakea bercabang jadi dua, jadi bronkos di dalam sini. Kurang kelihatan sih. Bronchiolus sama akhirnya nanti sampai ke alveolus. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Tapi aku juga mau jelasin tentang pembagiannya berdasarkan letak sama berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan letaknya, ada dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah saluran nafas atas, yang terdiri dari hidung, faring, sama laring. Sedangkan kalau saluran nafas bawah itu, dia terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, sama alveolus. Nah, adapun kalau berdasarkan fungsinya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zona konduksi, di mana zona konduksi itu merupakan zona yang tidak terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi dia itu kayak semacam tempat untuk masuknya udara gitu, tapi di situ belum terjadi pertukaran sama sekali gitu. Nah, itu dari hidung sampai ke bronchiolus terminalis. Apa itu bronchiolus terminalis? Nanti aku bakal jelasin nanti. Dan yang kedua adalah zona respirasi, di mana zona respirasi adalah kebalikan dari zona konduksi, di mana di zona respirasi ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi zona respirasi itu dimulai dari bronchiolus respiratorius sampai ke akhirnya ke alveolus. Nah, hal yang menurutku perlu diingat kalau zona konduksi itu dari hidung sampai bronchiolus terminalis, sedangkan kalau zona respirasi itu dari bronchiolus respiratorius ke alveolus. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah hidung. Jadi hidung itu merupakan tempat pertama kali udara masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di hidung ini dia memiliki banyak fungsi. Yang pertama itu adalah untuk menyaring udara yang dilakukan oleh folikel rambut dan silia. Jadi di situ udara bakal disaring sama ya kayak semacam folikel rambut gitu. Nah, di sini juga udara-udara tersebut bakal disaring oleh mukus. Jadi bedanya tuh kalau misalkan silia ya bentuknya seperti rambut, kalau misalkan mukus itu dia bentuknya seperti lendir kayak gitu. Nah, terus fungsi yang selanjutnya itu adalah menghangatkan udara oleh plexus venosus Kieselbach. Nah, apa sih itu plexus venosus Kieselbach? Jadi, plexus venosus Kieselbach itu merupakan anastomose dari beberapa arteri yang berada di dalam hidung. Contohnya nih kayak gambar yang di sebelah kanan ini, itu adalah plexus Kieselbach. Dia itu dari pertemuan dari beberapa arteri gitu. Di sini kita bisa lihat ada arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis posterior, terus ada juga arteri
vena palatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan sebagainya. Nanti dia tuh bakal bertemu di suatu titik, nah itu yang namanya plexus. Nah, ini juga sebenarnya alasan kenapa kita kadang-kadang mimisan gitu. Kenapa sih kita gampang banget mimisan? Nah, alasannya tuh karena emang di bagian hidung tuh banyak banget pembuluh darah gitu, terutama di bagian plexusnya ini. Makanya ketika plexusnya terjadi ruptur atau terjadi kerusakan, dari situlah kita terjadi mimisan. Terus selanjutnya fungsi hidung itu sebagai ruang resonansi untuk bicara. Mungkin gampangnya itu ketika kita lagi bicara, kita bisa ngerasain hidung kita tuh bergetar. Nah, dan kita juga bisa ngerasain kalau misalkan kita lagi bicara, terus kita tutup hidung kita, pasti kita bakal aneh gitu cara bicaranya kan. Nah, yang terakhir itu sebagai reseptor penciuman. Di mana reseptor penciuman itu, kalau digambar tuh sebenarnya ada di atas ini. Jadi tuh dia kayak di hidung bagian atas gitu, tapi di sini nggak kelihatan sih. Jadi dia itu diperankan oleh reseptor olfaktorius. Nah, jadi ini ada beberapa fungsi. Tadi aku rekap lagi ya. Yang pertama itu menyaring udara oleh folikel rambut dan mukus, terus menghangatkan udara oleh plexus venosus Kieselbach, resonansi untuk bicara, serta yang terakhir reseptor penciuman oleh reseptor olfaktorius. Kita next selanjutnya. Nah ini, selanjutnya setelah dari hidung, udara akan masuk ke faring dan laring. Nah, faring itu dia merupakan jalan udara dan juga merupakan jalur makanan. Selain itu, di faring ada terdapat tonsil yang memiliki fungsi sebagai sistem imun. Terus, setelah ke faring, nanti akan ke laring. Nah, nama lain dari laring itu adalah Adam's apple. Mungkin kalau kita lihat, kalau cowok biasanya kan ada jakunnya gitu kan, lebih kelihatan jakunnya ketimbang perempuan. Nah, itu jakun itu sebenarnya adalah laring. Terus, dia itu merupakan jalan udara dan bukan lagi merupakan jalur makanan. Karena nanti di bagian faring, ujungnya dari faring itu ada dua. Yang pertama itu adalah trakea sama esofagus. Nah, esofagus ini nanti jalannya ke pencernaan. Sedangkan kalau trakea dia bakal jalan ke saluran pernafasan. Di mana kalau laring ini dia udah bukan merupakan jalur makanan, tapi dia udah merupakan satu-satunya jalur udara gitu. Nah, fungsi laring juga dia itu untuk menghasilkan suara. Dan di laring juga terdapat glotis yang memiliki fungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam pernafasan. Jadi glotis itu kayak semacam pintu yang kalau kita lihat di sebelah kanan, kalau glotisnya terbuka, kayak kita lagi bicara sekarang, nanti itu dia bakal terbuka supaya kita bisa bicara gitu dengan gampang. Tapi ketika kita lagi menelan atau lagi mengunyah, maka glotis itu bakal tertutup supaya makanan yang ada nanti nggak masuk ke dalam sistem pernafasan, tapi dia masuknya ke dalam sistem pencernaan. Jadi aku ulang lagi, kalau glotisnya terbuka itu artinya kita lagi lagi bernafas, tapi kalau misalkan glotisnya tertutup, kita lagi makan. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak atau udah jelas? Atau aku ngomongnya kecepatan gitu? Bilang aja. Kalau malu-malu juga lewat chat juga bisa. Aman ya? Ya udah kita lanjut. Nah, setelah tadi dari hidung, terus ke faring, ke laring, ini sekarang udaranya akan melewati trakea. Di mana trakea itu yang ini, kayak batang yang panjang ini, di mana di sini tuh ada kartilago hialin. Kartilago hialin tuh yang bentuknya kayak gini, yang kayak koin kalau misalkan kita lihat ini. Nah, itu tuh fungsinya supaya nanti trakeanya tuh nggak menutup gitu loh. Supaya trakeanya tuh tetap terbuka. Sama sih kayak tulang sebenarnya. Kalau tulang kan fungsinya supaya kita badannya tetap kayak gini kan. Kita nggak, apa ya istilahnya. Ya pokoknya kita kayak tetap gini lah badannya gitu. Nah sama juga kayak trakea gitu. Dia tuh fungsinya sebagai penopang supaya nanti trakeanya nggak kolaps atau trakeanya nggak jatuh gitu.
Nah, terus di ujung trakea ini, yang bagian sini, yang aku lagi kursor sekarang, itu merupakan karina. Di mana karina ini merupakan uh, tempat terakhirnya trakea sebelum bercabang jadi dua. Nanti cabang itu namanya bronkus. Nah, di karina ini juga nanti dia akan menstimulasi batuk. Jadi kalau misalkan ada kotoran atau ada benda asing masuk dan dia sampai ke dalam karina, nanti karina akan memicu stimulasi batuk. Nah, selain itu, di trakea sendiri, dia itu memiliki sel epitelium bersilia yang memiliki fungsi sebagai, ada silianya gitu. Jadi, silianya ini ya fungsinya sama kayak di hidung tadi untuk menyaring udara, dan mukusnya juga sama, fungsinya juga untuk menyaring udara gitu. Jadi pokoknya kayak sepanjang jalan tuh sebenarnya entah di hidung, entah di trakea, kita tuh selalu dapat epitelium bersilia sama mukus. Karena udaranya emang benar-benar disaring dengan baik. Terus, oh iya, di sini aku juga mau ngasih tahu kalau paru-paru di sini ada lobus, ada bagian kanan sama bagian kiri ya. Kalau bagian kanan tuh ada 3 lobus. Kalau kita lihat di sini tuh, dia bagian atas satu, terus di tengah, sama di bagian bawah. Oh ya bentar ya. Oke, maaf tadi ada adikku. Terus habis itu di sebelah kiri itu ada 2 lobus, lobus atas sama lobus bawah. Mungkin itu dulu kalau untuk trachea. Nah, terus habis itu bronkus sama bronchiolus. Nah, tadi trachea dia kan bakal bercabang jadi dua. Nah, cabang kanan sama cabang kirinya itu yang namanya bronkus primer. Jadi bronkus primer itu ada dua, yang satu yang kanan, yang satu yang kiri gitu. Nah, selanjutnya nanti bronkus primer ini bakal bercabang lagi jadi bronkus sekunder. Di mana bronkus sekunder ini dia merupakan percabangan yang nantinya bakal masuk ke dalam lobus. Tadi aku kasih lihat di sini kan, kalau lobus kanan itu ada 3, kalau lobus kiri itu ada 2. Nantinya setiap cabangnya itu bakal, setiap cabang dari bronkus primer itu dia bakal bercabang jadi bronkus sekunder. Jadi bronkus sekundernya di sebelah kanan itu ada 3, sedangkan bronkus sekunder di sebelah kiri itu ada 2. Kayak gitu. Nah, nanti bronkus sekunder bakal bercabang lagi menjadi bronkus tersier. Nanti bronkus tersier bakal bercabang terus jadi bronkiolus. Dan kita juga lihat di sini ada bronkus terminalis sama bronkus respiratorius. Oh iya, bedanya tuh kalau misalkan bronkus sama bronkiolus, kalau bronkus itu masih ada kartilagonya, sama kayak trakea. Tapi kalau sampai ke bronkiolus, kartilagonya udah nggak ada. Kayak gitu. Izin di slide pertama, tunggu bentar. Ini, atau ini? Oh iya, jadi fungsi kartilago tuh sebenarnya kayak aku bilang tadi, dia tuh kayak sama kayak tulang, dia tuh menopang supaya trakea maupun bronkusnya itu nggak kolaps. Kolaps tuh maksudnya kayak apa ya, menyempit gitu loh. Iya kayak gitu. Kan sebenarnya kalau trakea sama bronkus itu dia kayak dari otot gitu kan. Takutnya nanti kalau misalkan nggak ada yang menopang, nanti dia bakal kolaps gitu loh, bakal mengempis gitu. Jadi udaranya tuh bakal susah masuk. Nah, makanya ada kartilago supaya kartilagonya itu tetap nopang serta membuat trakea sama bronkusnya itu tetap terbuka gitu. Paham nggak sampai sini? Oke. Iya, benar untuk mempertahankan bentuk bronkus sama untuk mencegah bronkus supaya tidak kolaps. Oh ya, yang lain ada yang mau ditanyain nggak?
Kalau ada yang bingung, tanya aja ya. Jadi sampai sini ya. Oh iya, aku mau ngasih tahu ini bronchiolus terminalis. Kalau kalian lihat di gambar sebelah kanan, dia itu setelahnya bronchiolus. Dan nanti setelah bronchiolus terminalis, ada bronchiolus respiratorius. Jadi tadi kan aku sempat bilang ada zona konduksi, ada zona respiratorius. Kalau zona konduksi itu batasnya sampai bronchiolus terminalis. Sedangkan untuk zona respiratorius itu batas batas awalnya itu respiratory bronchiol sampai ke alveolus. Nah, terus kita sampai pada akhirnya yaitu di alveolus. Jadi ini ya tadi gambar besarnya dari gambar yang sebelumnya. Jadi nanti ada bronchiolus terminalis, terus selanjutnya ke bronchiolus respiratorius, di mana di sini tuh sebenarnya udah mulai terjadi pertukaran antara oksigen sama karbon dioksida. Nah, di mana ini kita lihat ada bronchiolus respiratorius, kemudian nanti dia bakal bercabang menjadi alveolar duct atau saluran alveolus. Setelah ada saluran alveolus, sampai kepada alveolar sac. Kalau alveolar sac itu kan bentuknya kayak kantong. Kalau alveolar duct itu bentuknya seperti saluran. Nah, alveoli itu dia tuh merupakan bagian dari alveolar sac. Jadi sac itu kan kayak bentuknya kantong besar gitu kan kayak anggur. Nah, tiap satu kayak gininya itu namanya alveolus atau alveoli. Nah, terus habis itu unit unit ini semua dari bronchiolus respiratorius sampai ke alveolinya itu namanya alveolus pulmonar. Dia merupakan unit fungsional dari alveolus. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, alveolus kan kayak bentuknya cuma semacam kantong doang dan kayak cuma lingkaran doang. Tapi sebenarnya kalau kita zoom lagi, secara histologis, sebenarnya alveolus tuh bentuknya kayak gini. Jadi dia tuh banyak banget yang ada dalam alveolus itu. Jadi yang pertama itu ada sel tipe 1 atau sel pneumosit tipe 1. Yang ini, kursorku kelihatan kan ya? Gambar sebelah kiri, dia tuh bentuknya sel epitel squamous. Jadi kalau sel epitel itu merupakan sel yang bentuknya tipis, dia tuh memiliki fungsi difusi. Jadi disitulah tempat terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Selain itu ada juga sel tipe 2 atau sel pneumosit tipe 2. Dia merupakan sel kuboid atau sel kotak. Sebenarnya nggak kotak sih, cuma kayak lebih lebih berisi lah ketimbang sel pneumosit tipe 1. Kalau tipe 1 kan emang benar-benar tipis. Kalau sel pneumosit tipe 2 itu bentuknya lebih bulat, yang ini, yang warna biru. Itu memiliki fungsi untuk menghasilkan surfaktan. Surfaktan itu apa? Nanti aku bakal jelasin nanti. Dan ada juga air, karena pertukaran oksigen sama karbon dioksida itu sangat mudah terjadi ketika ada air. Dan yang terakhir itu ada makrofag di sekitar sini, atau makrofag alveolar namanya. Dia itu berfungsi sebagai sistem pertahanan di dalam paru-paru. Nah, kalau untuk gambar di bagian kanan atas, ini sebenarnya gambar alveolus. Yang warna biru itu alveolusnya, sedangkan yang warna merah itu kapilernya. Nah, nanti kan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu nanti dia bakal bertukar dan kemudian bakal dialirkan ke darah. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya tuh kayak gini. Gitu. Sedangkan kalau yang di kanan bawah itu gambaran histologisnya. Nah, sekarang aku mau jelasin soal surfaktan. Nah, apa sih itu surfaktan? Jadi, mungkin ini belum pernah dibahas sih waktu SMA, aku juga taunya waktu kuliah. Jadi, surfaktan tuh kayak gini. Ketika kita menghirup udara, ketika kita inspirasi, alveolus kita bakal membesarkan karena dia tuh bakal terisi udara. Sedangkan sebaliknya, ketika kita lagi ekspirasi atau mengeluarkan udara, alveolus kita tuh bakal lebih kurang, lebih kurang. Pokoknya bakal kurang gitu, terisi udaranya gitu. Jadi otomatis alveolus kita bakal mengecil. Nah, kalau di hukum fisika,
ketika alveolus kita kecil dan ada air di dalamnya, itu dia bakal memiliki gaya tarik yang makin besar gitu. Dia tuh gaya tariknya lebih besar, sedangkan kalau ketika alveolusnya terisi banyak cairan, terisi banyak udara, dan ketika dia lagi mengembang, itu gaya tariknya makin kecil. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalkan kita habis ekspirasi, waktu alveolus kita kecil, dan ketika kita ingin inspirasi lagi gitu kan, nah kita tuh jadi makin susah gitu loh buat buat bikin alveolusnya tuh jadi besar gitu. Alveolusnya tuh kayak apa ya? Analoginya tuh kayak kita lagi niup balon gitu. Misalkan kita lagi niup balon, pasti waktu balonnya masih kecil, yang masih belum ada udaranya, kita bakal susah banget kan niupnya. Nah, itu bahkan sampai kayak pipinya kita kadang-kadang sakit gitu. Tapi ketika balonnya udah gede, kita tuh lebih gampang gitu niupnya. Nah, sama aja kayak alveolus gitu. Ketika alveolusnya kecil, kita mau isi udara tuh susah banget. Tapi ketika alveolusnya udah besar, kita lebih gampang isi udaranya. Nah, menurutku ini salah satu hal yang berbahaya ya, karena orang bakal susah dong, kayak orang tiap inspirasi, tiap bernapas pasti bakal susah ketika alveolus dari kecil jadi besar gitu. Nah, makanya kita butuh surfaktan. Jadi surfaktan itu merupakan zat yang fungsinya itu untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi itu dia mengurangi supaya alveolusnya tuh nggak tarik-menarik terus gitu. Mungkin kita bisa lihat kayak di bagian bawah gambar ini, kita lihat kalau dengan surfaktan P1-nya itu bakal jadi satu P kan. Itu maksudnya kayak lebih apa ya? Lebih lebih gampang untuk melebar gitu. Gaya tarik menariknya tuh jadi lebih kecil sehingga kita lebih mudah untuk bernafas. Kalau sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Soalnya agak kompleks juga aku ngejelasinnya. Kalau ada yang mau bertanya, bertanya aja. Atau udah paham atau gimana? Aman ya. Kalau yang lain gimana? Aman nggak? Oke. BTW maaf ya kalau aku ngejelasinnya kurang jelas. Jujur agak susah juga buat mahamin. Jadi aku takutnya kalian susah nangkep. Tapi keren lah kalau bisa. Jadi itu tadi tuh, pokoknya di dalam paru-paru tuh ada sel pneumosit tipe 2. Sel pneumosit tipe 2-nya itu yang bakal menghasilkan surfaktan. Nah, surfaktan itu fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan supaya kita lebih mudah dalam bernapas. Sebenarnya ada satu penyakit namanya tuh respiratory syndrome disorder. Nah, itu tuh biasanya dia terjadi pada bayi yang prematur, kayak bayi umur misalkan 7 bulan atau mungkin 6 bulan gitu. Padahal kan biasanya harusnya 9 bulan baru lahir gitu kan. Tapi kalau bayi-bayi prematur tuh dia kayak 6 atau 7 bulan tuh dia lahirkan. Nah, kenapa bisa terjadi pada bayi prematur? Karena surfaktan itu dihasilkan di akhir-akhir trimester kelahiran. Jadi itu dihasilkan ketika mungkin sekitar kayak 8 bulan akhir atau 9 bulan awal gitu. Jadi ketika orang lahir prematur, dia tuh nggak dapat surfaktan. Nah, makanya misalnya ketika ada bayi lahir dan dia tuh nggak punya surfaktan, dia tuh bakal susah banget inspirasinya, dia bakal nangis terus sampai akhirnya dia kecapean. Dan ketika itu tidak tertangani, dia bahkan bisa meninggal. Jadi ya, susah itu emang bernafas kalau nggak ada surfaktan. Jadi surfaktan itu penting banget. Oh, ada yang nanya ya. Paru-paru kan ada dua bagian. Setiap paru-paru ada alveolus, apa hanya ada salah satu? Jadi setiap bagian paru-paru itu ada alveolusnya. Ya mungkin itu aja sih jawabannya. Pokoknya tuh kayak setiap paru-paru tuh, pokoknya dia ada cabangnya tadi kan dari bronchiolus, dari bronchus, primer, sekunder, terus tersier, terus masuk lagi ke dalam bronchiolus.
Pokoknya kayak setiap paru-paru baik kanan maupun kiri tuh dia bakal bercabang-cabang terus sampai akhirnya sampai ke alveolus. Oh, yang tadi udah surfaktan udah, berarti sekarang jenis respirasi. Nah, karena kita tadi udah bahas soal hidung, soal laring, kita udah tahu di mana lokasinya, apa fungsinya. Nah, sekarang kita bahas soal jenis respirasinya. Jadi yang pertama itu ada respirasi seluler maupun respirasi eksternal. Kalau respirasi seluler itu sesuai namanya sel, berarti dia itu terjadi di dalam tubuh gitu. Dia terjadi dalam mitokondria. Mungkin kalian juga udah pernah belajar soal glikolisis, siklus Krebs, terus juga transport lantai elektron. Nah, itu sebenarnya merupakan proses respirasi, di mana di situ O2 itu bakal dikonversi menjadi CO2 sampai akhirnya kita bisa menghasilkan energi gitu kan berupa ATP. Nah, itu masuk dalam respirasi, namanya respirasi seluler. Sedangkan respirasi eksternal itu yang kita belajar tadi, yang dari hidung ke faring, laring, dan sebagainya, itu masuknya ke dalam respirasi eksternal. Di mana respirasi eksternal itu merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Maksudnya kayak sampai ke dalam sel tubuh, sampai ke sel tubuh. Dimana kalau dalam sel tubuhnya udah merupakan respirasi seluler. Tuh. Terus di bagian kiri ini penjelasan lebih lanjutnya. Jadi untuk respirasi eksternal ini, yang pertama itu adalah ventilasi. Ventilasi atau pertukaran gas antara atmosfer dan kantung udara. Jadi ketika O2 masuk ke dalam tubuh dan di alveolus terjadi pertukaran antara O2 dan CO2, itu adalah yang namanya ventilasi. Tuh. Nah, ini. Nah, setelah sampai dalam alveolus, dia masuk ke dalam darah. Nah, di mana di sini, di bagian pertukaran antara mana ya? Pertukaran antara O2 dan CO2-nya tadi yang udah masuk ke dalam alveolus, terus masuk ke dalam darah lagi. Terus habis itu yang nomor 3, dia bakal masuk dan melewati sirkulasi tubuh, di mana dia tuh kayak bakal jalan gitu lah dari paru-paru, terus habis itu ke jantung, terus nanti ke seluruh tubuh gitu kan, diedarkan ke seluruh tubuh. Sampai pada akhirnya nanti dia sampai ke dalam sel yang ingin dipertukarkan gitu. Nah, itu sampai ke dalam tahap keempat, di mana terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah di kapiler sistemik dan sel jaringan. Ini masih masuk respirasi eksternal, tapi kemudian ketika O2-nya diubah menjadi CO2, itu merupakan respirasi seluler. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Atau udah paham? Aman ya? Oke, lanjut. Terus, ini tadi aku sempat bahas tadi ya soal inspirasi dan ekspirasi. Dimana kalau inspirasi itu proses kita menghirup udara, proses dimana ketika paru-paru mengembang, sedangkan ketika ekspirasi itu merupakan proses kita menghela nafas gitu, mengeluarkan udaranya. Nah, inspirasi sama ekspirasi itu dia dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah inspirasi biasa, dan yang kedua itu inspirasi paksa. Kalau inspirasi biasa tuh kita kayak lagi bernafas biasa gitu loh. Tapi ketika inspirasi paksa itu kayak kita benar-benar menghirup nafas sekuat tenaga kita gitu, sampai sepenuh-penuhnya gitu lah sebisanya kita gitu. Nah, ketika inspirasi biasa, ada dua otot yang membantu kita untuk melakukan inspirasi tersebut. Yang pertama adalah diafragma. Mungkin sini udah tahu semua ya, diafragma itu letaknya tuh di sini. Ini yang garis putus-putus. Nah, yang kedua adalah otot interkostalis eksternal. Kita belajar anatomi dikit, maaf ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu keluar disimak kan, soalnya kalau simak kan soalnya entah dari mana. Ini yang namanya, dia tuh ada di dalam sini. Namanya tuh otot interkostalis eksternal. Itu dia fungsinya untuk inspirasi biasa. Nah, sedangkan saat kita inspirasi paksa, berarti kan kita nafasnya itu kayak betul-betul berusaha gitu kan. Otomatis ada otot-otot yang membantu otot respirasi biasa ini untuk bernafas. Yang pertama itu adalah otot sternocleidomastoideus, dia tuh di sini, kayak di gambar ini. Dan skala ini juga ada di bagian sini.
Terus pectoralis mayor sama minor. Jadi pectoralis mayor sama minor itu ada di dada. Nggak kelihatan kayaknya di sini. Iya, nggak kelihatan. Nah, sedangkan pada saat ekspirasi, saat kita mengeluarkan nafas, pada ekspirasi biasa, kita tuh tidak menggunakan otot khusus. Karena dia itu, ketika kita ekspirasi biasa, ketika kita mengeluarkan nafas secara biasa, kita tuh cuma pakai relaksasinya dari diafragma gitu. Ketika diafragmanya kan tadi inspirasi udah kontraksi. Nah, ketika ekspirasi itu dia bakal relaksasi. Makanya ekspirasi biasa tuh tidak membutuhkan otot apapun karena dia tuh udah bagian dari relaksasi dari diafragma gitu. Diafragmanya relaksasi, akhirnya bentuknya cekung, akhirnya udaranya keluar gitu. Sedangkan kalau ekspirasi paksa, ketika kita menghembuskan nafas sekuat mungkin, itu ada bantuan dari otot interkostalis internal. Bisa dilihat di sini interkostalis gitu, inter di antara, kostalis kosta. Kosta itu tulang rusuk kita. Makanya yang namanya interkostalis karena kayak dia tuh berada di antara rusuk ya. Dan juga otot abdomen. Abdomen itu perut. Ini otot perut. Mungkin ini nama-namanya agak asing tapi ya untuk sementara dihafal-hafal aja siapa tahu keluaran. Nah, ini tadi. Jadi mekanisme paru-paru ketika kita inspirasi atau kita menghirup udara, nanti ya, oh, kirain ada pertanyaan. Ketika mekanisme paru-paru, ketika inspirasi, nanti otot diafragma dan otot interkostalis eksterna itu akan berkontraksi. Berkontraksi itu apa ya? Jaraknya itu semakin memendek antar otot gitu loh. Ya kalau kalian pernah lihat tuh otot kayak ketika otot berkontraksi dia tuh bakal jaraknya satu sama lain bakal memendek dan bakal memadat. Nah, itu namanya kontraksi. Jadi ketika otot-otot ini berkontraksi, nanti volume paru itu akan naik gitu. Paru itu bakal makin semakin gede, dan karena dia makin gede, maka tekanan paru itu makin rendah. Oleh karena itu, udara dari luar paru akan masuk ke dalam paru. Karena tekanan paru rendah, sedangkan tekanan di luar itu lebih tinggi dibandingkan tekanan paru. Terus habis itu ketika ekspirasi itu sebenarnya kebalikannya inspirasi. Jadi ekspirasi itu ketika otot diafragma dan otot interkostalis eksterna itu berrelaksasi. Maaf ini aku salah nulis, berrelaksasi. Volume paru itu akan turun karena dia itu akan semakin mengecil lagi. Dan hal tersebut mengakibatkan tekanan paru itu bakal naik sehingga udaranya itu bakal keluar. Mungkin kayak gitu dulu kalau untuk mekanisme paru-paru. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah paham semua? Atau Kak, nanti jadi sekalian di akhir supaya bisa langsung. Nah, selanjutnya kita bahas soal transportasi gas. Ini kayaknya juga sempat disinggung sih sebenarnya waktu SMA, cuma aku kurang tahu apakah banyak disinggung atau enggak. Jadi yang perlu diingat tuh ketika transportasi oksigen, dia tuh kebanyakan bentuknya tuh terikat dengan Hb. Sedangkan kalau transportasi karbon dioksida, itu dia bentuknya ion bikarbonat, itu sekitar 60-70%. Sedangkan kalau transportasi oksigen itu dia terikat dengan Hb 97%. Masih bisa dalam bentuk lain, 3%-nya itu dia terlarut dalam darah. Kalau karbon dioksida sekitar 23-30% itu bakal terikat dengan Hb, dan 7-10%-nya itu bakal terlarut dalam darah. Ini ilustrasinya. Jadi untuk oksigen tadi, oksigen kan dia banyak terikat dengan Hb ya. Hb itu hemoglobin, salah satu komponen eh, dalam sel darah merah. Kayak gini, ini nih, yang panah besar, yang warna merah yang aku lagi tunjuk sekarang. Jadi O2-nya itu dia bakal masuk ke dalam sini, dan kemudian dia itu bakal menjadi HbO2. Itu maksudnya HbO2 itu adalah ketika O2 terikat dengan Hb. Nah, terus habis itu ketika nanti sudah sampai ke dalam tujuan, terus habis itu O2-nya mau dikeluarin gitu kan. Nah, dia itu bakal ini. Oh, oh ya, selain itu aku juga mau jelasin juga kalau tadi yang ini kan transportasi oksigen itu terikat dengan Hb 97% kan yang ini. Nah, sedangkan
3%-nya lagi dia terlalu dalam darah. Jadi nih yang panah merah yang kecil itu, ini dia tuh kayak terlalu dalam plasma darah gitu. Nah, terus kalau untuk CO2 kan paling banyak bentuknya ion bikarbonat. Ion bikarbonat itu yang ini. Jadi dia tuh banyak dalam bentuk H2CO3. Terus habis itu bisa juga terikat dengan Hb. Dimana kita lihat sini ada HbCO2 dilakukan dengan karbaminohemoglobin dan kemudian terlarut dalam darah. Ini sebagian juga ada yang di sini, yang bagian atas itu dia terlarut dalam darah. Udah sampai situ aja ternyata. Ada yang mau ditanyain nggak soal respirasi? Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena jujur aku tadi pagi aku baru keingetan kalau ternyata aku ngajar hari ini, jadi aku baru bikin PPT-nya tuh waktu selesai kuliah tadi sore, kalau nggak salah sekitar jam 3 atau jam 2 gitu. Jadi sebenarnya aku juga mau bahas soal kapasitas paru-paru, sama satunya lagi tuh aku mau bahas soal apa ya, kalau nggak salah tuh reseptor dalam paru-paru gitu. Kalau misalkan kalian emang benar-benar mau tahu soal itu, mungkin kalian bisa tanyain aku aja nanti, entah lewat Twitter atau lewat IG-nya Bersinar, atau lewat kalau kalian anak kalau kalian anak